Oke Brats, welcome back to Moto Brats Explore Ride, dimana kita akan ngebahas motor-motor yang ada di Moto Brats. Dan ini adalah salah satunya. Ini adalah Honda X-ADV atau ADV. Dan kita akan mencoba untuk short review motor ini. Kita akan mencoba secara singkat, karena motor ini itu adalah motor matic, tetapi motor ini masih disebut sebagai motor moge. Makanya ayo kita bahas. Moto Brats Explore Ride, tempatnya explore big bike. Jadi pertama kali Honda X-ADV itu dikeluarkan pada tahun 2017 oleh Honda. Lalu mulai masuk ke pasaran, dan motor ini bisa dinyatakan sebagai motor yang dibilang sebagai abangnya Honda ADV, dimana motor yang bisa dibilang cukup banyak banget di pasaran untuk saat ini. Ini untuk di seat high-nya, ini tuh di angka 820 mm. Cuman untuk desainnya mungkin emang sengaja di kayak sedikit agak turun ya, kayak kepapas gitu. Mungkin ya untuk kenyamanan rider. Jadi di saat ground clearance-nya masih tetap bisa napak untuk si para rider. Dan untuk ground clearance yang tadi udah gue bilang, ini tuh kalau misalnya di lepas standar 2-nya itu di angka 162 mm. Sebenarnya kalau untuk angka-angka segitu tuh agak tinggi ya. Cuman kalau misalnya untuk dibawa adventure pasti nyaman banget. Jadi kalau misalnya ada lubang atau nggak ada batu gitu, kayak secara gampang bisa dilewati dengan motor ini. Dia untuk powernya itu di angka 40 kW kalau nggak salah, di RPM 6750-an. Terus untuk di torsi dia itu di angka 68 Nm per 4750 RPM. Jadi sebenarnya torsinya agak nendang untuk di angka cc segitu. Nah, yang akan kita bahas itu adalah di bagian transmisi, karena transmisi ini dia tuh menggunakan transmisi DCT, yaitu seperti pada mobil yang kayak mobil-mobil pada umumnya yang sekarang ini udah banyak banget yang make mobil-mobil matic, itu dia sudah Tiptronic dan dia itu 6 speed. Nah, makanya nanti akan gue bahas lebih detail lagi, nanti kita walk around motor ini. Ini untuk suspensi depan dia pakai telescopic fork yang inverted, dia mereknya by Showa. Untuk kesini turun, dia bagian brake-nya 2 kaliper, jadi 2 kalipernya ini by Nissin, juga dengan brake disc. Brake disc-nya mungkin mereknya by Nissin juga. Dan ini dia untuk axle slider-nya, ini yang terpasang di motor ini. Untuk aksesorisnya ini sudah terpasang ESW Motec axle slider. Ini kalau misalnya bawaannya, kalau beli motornya sendiri nggak ada. Untuk bagian ini kalian harus beli lagi. Ini brandnya by ESW Motec. Brandnya udah ajib. Dia itu gunanya axle slider untuk menahan misalnya kalau ada crash atau segala macam, amit-amit, jadi nggak terlalu kena banget di bagian si suspensi, jadi suspensi lebih aman. Dan juga di bagian kaliper dan yang bagian brake disc. Terus untuk bagian bannya ini tuh ukurannya itu di 120/70. Ringnya agak lumayan gede. Ini ringnya di angka 17. Bentuknya velgnya kayak jari-jari gitu. Dia itu pakai brand Bridgestone yang trail wing. Mungkin emang ya bentuknya bannya seperti ala-ala mau ke trail. Nah, berhubung ini motor ini adalah motor adventure, makanya biasanya tuh dipasangin kayak fog lamp gini. Jadi kalau di malam hari biasanya nggak kelihatan gitu kan. Jadi biar lebih cahayanya lebih terang, jadi dipasangin fog lamp, itu lebih baik. Terus habis itu juga dipasangin crash bar gini nih. Jadi biasanya kan kalau di tanah ya who knows gitu kan, di tanah kan jalanannya kan sangat licin ya. Jadi kalau misalnya amit-amit jatuh, ya yang kena duluan itu adalah crash barnya dulu gitu loh, nggak langsung ke bagian body-bodynya si X-ADV ini. Nah, untuk di bagian sini pun juga dia udah dipakein kayak dia mereknya RNG. Ini kayak mungkin dia sebenarnya kayak protektor gitu buat ngejaga body. Di sini juga di bagian plate-nya ini juga dipakein aftermarket. Jadi biar lebih lengket kayaknya kalau pakai sepatunya, buat sepatu-sepatu buat adventure gitu. Ini semacam kayak footstep, tapi bisa lebih buat rider ataupun juga bisa buat yang dibonceng, tapi kayaknya dibonceng ya agak kejauhan. Mungkin untuk posisi kakinya biar lebih enak, makanya dipasang ini. Dia kayak brandnya aftermarket juga. Untuk di bagian sini, di bagian radiatornya juga dipasangin radiator guard. Jadi biar ya kalau misalnya ada debu-debu masuk atau nggak ada batu gitu kan, jadi nggak langsung kena banget ke radiator, jadi lebih aman, it is safer. Dan untuk X-ADV dia ini juga udah biasanya dipakein hugger bawah gini, kayak semacam skid plate.
biar lebih aman jadinya kalau misalnya kena batu, jadi hantamnya ke sini dulu. Ya emang motor ini emang udah proper banget buat adventure sih. Jadi ya makanya setupnya tuh cocoknya emang udah fix banget buat adventure. Oke, sekarang kita bagian ke belakang. Nah, kalau di bagian belakang ini swing arm, dia udah pakai swing arm, nggak kayak matic-matic pada umumnya. Ini swing arm yang menurut gue cukup proporsional, lebih padat gitu katanya. Walaupun emang katanya jadi clean banget ya. Nah, untuk knalpot dia juga udah diganti. Dia sudah pakai Akrapovic. Ini khusus untuk XADV sendiri. Ini nggak main-main, bukan bekas yang R25 terus dijadiin gitu, enggak. Ini mau dikhususin untuk si XADV. Dia ini kebetulan untuk motor ini dia 3/4, jadi nggak full sis. Terus habis itu di sini dia juga udah pakai kayak guard buat di bagian ini, namanya rear hugger. Jadi untuk nyiprat-nyiprat biasanya kayak debu dan segala macamnya lebih nggak terlalu banget ininya kotornya. Dan shocknya itu di belakang ini shocknya single shock di sini nih. Ini bisa di adjust di bawah sini sesuai dengan kenyamanan, Bratz. Misalnya nanti Bratz mau nyocokinnya mau hard atau soft gitu. Tergantung juga di medannya. Misalnya kayak medannya mungkin jalanan kotor dan segala macam, atau nggak di jalanan road. Itu tergantung Bratz, bisa diatur. Ini untuk kalipernya, dia kaliper belakangnya itu single by Nissin. Dan juga berikut dengan rem cakramnya single. Untuk di bagian transmisi belakang dia itu pakai gear, jadi pakai chain, nggak pakai fan belt kayak motor-motor matic juga. Jadi sebenarnya agak berbeda. Walaupun emang jiwanya bukan jiwa matic, tapi sebenarnya setengah-setengah lah. Ini jiwa maticnya ada, jiwa mogenya juga ada. Terus untuk bagian ban ini dia itu sama pakai Bridgestone Trailwing. Dia ini ukurannya di angka 160/60, memang agak tebel dibanding yang depan. Tapi perbedaannya itu adalah di bagian ringnya. Jadi udah gue bahas. Dia di bagian ring depannya itu di ring 17, sedangkan untuk di bagian belakang itu di ring 15. Nah jadinya kalau misalnya dilihat dari motor ini secara looks-nya itu benar-benar emang kelihatannya seperti motor adventure banget. Dan ini clearance ini tuh tinggi banget, benar-benar jaraknya tuh jauh banget, gak kayak motor-motor moge pada umumnya. Jadi emang sebenarnya kelihatannya tuh kalau menurut gua ini gahar banget sih, sumpah motor itu gahar banget. Apalagi dicampur dengan knalpot Akrapovic gini, jadi kelihatannya tuh lebih clean gitu, lebih clean tapi gahar. Mantap deh pokoknya. Oke Berat, sekarang kita akan mencoba untuk walk around. Jadi udah gue bahas bagian di bawah nih, terus juga tadi udah gue bahas mesin dan segala macem. Nah kita mau ngasih walk around dari motor ini. Ini by the way untuk bagian belakang sini, dia ini sudah pakai Givi untuk bagian top box dari Givi by Givi. Tapi ini kebetulan cuma lagi dipasang bracketnya doang, tapi tinggal pasang aja si top boxnya nanti. Nah tadi yang udah gue singgung, bagian belakangnya tuh bener-bener clean banget ya, karena kecil. Ini masih ori, nggak ada yang diganti. Tapi untuk bagian stop lamp juga masih ori. Kalian bisa lihat bentuknya emang bener-bener beda banget sama motor-motor yang lain. Nah untuk di bagian kiri sini, tadi sebenarnya nggak terlalu kelihatan banget ya. Tapi kalau misalnya bisa dilihat itu sebenarnya dia pakai gear dan rantai gitu loh. Itu nyambung ke bagian mesin ke dalam. Tuh. Nah terus kalau misalnya untuk footrest di bagian belakang, dia dari sini nih bisa dipasang di sini. Mirip desainnya sama Honda ADV. Bentuknya emang kayak gini. Mungkin emang ADV ngikutin XADV. Habis tadi udah gue bilang di sini mungkin ini buat footrest di bagian si rider, mungkin bisa biar banyak pilihannya. Ada bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, tadi udah gue bilang juga ground clearance-nya itu emang tinggi banget tadi di angka 162 mm. Jadi kalau di standar 2 gini emang katanya tinggi banget. Nah, terus untuk di bagian si handle, bagian pengemudi, ini itu dia sudah dipakein kayak semacam handguard, jadi biar lebih aman. Tapi ini dia sudah pakai aftermarket lever untuk bagian remnya, depan belakang, bagian kiri kanan maksudnya. Nah, nanti kita akan kasih tahu bagian di sini, tapi kita balik ke depan dulu biar Bratz bisa lihat desainnya, yang dimana menurut gue desainnya bener-bener beda banget, kayak the next level banget deh, sumpah. Tuh, kayak adventure yang futuristik keren gitu sih. Nah ini di bagian sini nih, ini adalah LED buat sen.
Dan ini adalah windshield untuk si XADV, tapi ini udah diganti, bukan aslinya. Ini sudah pakai brand dari MRA, diproduksi di Jerman. Nah, tapi untuk tipe XADV itu tuh bisa diatur bagian windshieldnya. Sebenarnya kurang lebih mirip ya kayak ADV ya. Nah, jadi tinggal diangkat gini tadi kan. Nah, terus tinggal ditarik. Bagian ini. Nah, udah deh, tinggal diangkat gini deh tuh. Tinggal lepas. Terus tinggal dikunci lagi. Nah, jadi kelihatannya visibility-nya kalau misalnya ada angin ngelewatin visibilitas rider tuh masih aman gitu, gak kelihatan. Nah, untuk bagian depannya ini XADV ini dia tuh pakai keyless. Ini keyless tuh. Ini ada, nanti gue kasih tahu juga nih untuk bagian ininya. Cuman caranya biasa ya, cuman kayak tinggal pencet aja. Nah, terus habis itu tinggal nyalain aja gini. Nah, dia speedometernya banyak banget iniannya, komponen-komponennya banyak banget, jadi lebih teratur gitu, kelihatannya lebih banyak. Jadi kalian bisa ngeliat jamnya, ngeliat tanggal, lihat kilometer berapa nih. Kilometer kalian bisa lihat di motor ini cuma 1800 km. Buset, kagak dipakai ini motor, makanya masih fresh banget, nggak ada lecet-lecet. Jamnya kalian bisa lihat, terus juga bensin. Nah, ini kita nyalainnya biasa kayak motor-motor Matic. Nah, kalau misalnya di motor Matic, pastikan ya kalian tuh harus gas aja kan, tinggal gas aja gitu loh. Nah, makanya kenapa kalau misalnya tadi gue bilang transmisinya itu DCT kayak mobil, karena memang di sini dia itu pakai sistemnya DCT tadi yang gue bilang. Kayak di sini ada netral. Jadi kalau misalnya motornya mau dikendarain, mau dibawa jalan, jadi di sini kan ada netral. Nah, di sini ada D, kalau bisa lihat. Nanti kalian tinggal pencet aja. Jadi kalau misalnya ada D, berarti motor jalan gitu loh. Nah, kalau misalnya ini untuk tipe S, ini tuh tipe sportnya. Jadi biar lebih tarikannya biar lebih dapat lagi. Nah, terus kalau ini adalah traction control. Jadi kalian juga bisa atur traction controlnya. Jadi di sini nih dia ada dua mode. Dia tinggal dimatiin aja tuh. Satu, kedua. Dan ini bisa dimatiin. Jadi tractionnya nggak ada sama sekali. Yang dimana membuat motor ini jadi torsi lebih gila sih. Tapi biar lebih amannya nyalain aja. Nah, tapi biasanya pada mobil itu juga kalian bisa kayak atur upshift atau downshift sesuai dengan keinginan kalian. Makanya di sini Honda juga menyiapkan mode otomatis dan manual. Jadi misalnya kalian mau nyalain manual, kalian mau iseng-iseng nyobain gitu kan, jadi nanti kalian tinggal ganti aja. Nanti akan muncul, karena nih motornya kondisinya lagi berhenti. Nanti tinggal ganti ke M. Terus nanti kalau misalnya jalan, kalian tinggal ganti aja di sini. Ini untuk upshiftnya, ada tombol plus, dan di sini untuk downshiftnya di bagian bawah nih, paling bawah. Sini. Gitu deh. Nah, kalau misalnya kalian mau berhenti, ya udah deh, tinggal dinetralin aja deh. Nah, untuk di bagasinya seperti ini. Muatnya cukup agak sedikit banyak. Ini di sini ada power charger, jadi bisa ngecas. Cuma menurut gue cukup gede. Kalian bisa juga masukin helm, tapi walaupun helmnya nggak helm full face, paling helm half face. Ya gitulah pokoknya motornya. Tapi motor ini sebenarnya emang kompleks gitu loh. Kayak dia nggak, lu tuh nggak mengharuskan lu masukin banyak barang gitu. Tapi yang lu bisa lu dapetin adalah kenyamanan berkendara, dan juga terus betapa kencengnya di motor gitu, daya torsi dan juga powernya dari motor ini. Tuh. Oh ya Brats, gue lupa ngasih tahu nih. Ini bisa gue bilang sebagai parking brake. Tadi gue lupa jelasin, itu parking brake. Ibaratnya kayak rem tangan. Jadi kalau misalnya abis di bawa jalan gitu kan, saya mau ngerem, tinggal direm gini aja, tinggal ditarik gini. Ibaratnya sebenarnya kayak mobil sih, kayak rem tangan gitu. Nah, ini kan lagi dikunci nih, jadi motor nggak bakal jalan. Kalau misalnya dilepas, tinggal tarik lagi aja deh. Ya pas gitu deh. Udah sih gitu doang. Gue lupa bilang. Oke Brats, jadi mungkin sekian untuk video untuk kali ini. Semoga informasi-informasi yang gue bisa berikan kepada Brats-Brats semua mengenai motor Honda XADV ini bisa mengisi informasi untuk Brats-Brats semuanya. Kebetulan motor ini masih for sale di angka 389 juta aja. Kalian sudah bisa bawa pulang motor ini. Kalian bisa berpikir juga dari motor baru dengan motor second, di mana motor second ini sudah banyak banget aftermarket terpasang. Mungkin kalian bisa
ya mikir-mikir lah gitu lah, mikir-mikir di malam hari. Kita kali aja pagi-paginya langsung nelpon gitu kan, kontak sales kita. Oke deh, Brats, sekian untuk Moto Brats Explore Ride kali ini. Menurut kalian, apakah kita harus test ride motor ini? Apakah kita harus mencoba motor ini di jalanan? Kalian tinggal komen aja di bawah. Oke, jadi sekian itu aja. Gue Zaki dari Moto Brats, gue undur pamit. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa. And keep watching Moto Brats Explore Ride.